Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya, Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya. Yang belum naik haji segera naik haji. Yang belum bayar hutang, Allah bayar hutangnya. Amin ya rabbal. Baik, anak-anak bapak semua, sebagian yang hadir ini sudah 3 tahun lamanya belajar bersama bapak. Banyak juga yang anak-anak SMP Mutiara di sini nampaknya. Kalau tidak kenal itu kelewatan namanya. Ketika ingat bapak, berarti ingat merepetnya di kelas. Betul? Baik anak-anak bapak semua, alhamdulillah kita bersyukur dan mengucapkan selawat. Kita juga rasa terima kasih kita kepada Rasulullah. Sama-sama kita selawat. Sallallahu. Kurang kencang suaranya. Sallallahu alaihi. Sallallahu. Laki-laki masih kalah dengan perempuan. Sallallahu ya Nabi. Suara masih kurang kencang. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, ya Habib, salam, salawatullah. Allahumma salli ala Sayyidina. Baik anak-anak bapak semua yang saya muliakan, tentunya ibu kepala sekolah, insyaallah Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal. Allah berikan rezeki yang luar biasa, amin ya rabbal. Allah berikan umur yang berkah, amin ya rabbal. Bapak ibu guru kita Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal. Yang tidak mengaminkan berarti ada rasa sakit hati ke guru itu. Amin ya rabbal. Allah berikan umur yang panjang, amin ya rabbal. Antum semua anak-anak bapak insyaallah orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Kakinya jangan ditelentangkan arah ke guru. Imam Asy-Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Dia buat pondok di depan Imam Malik. Ketika dia kecapean, dia berada di rumahnya, duduk di rumahnya, tidak pernah menentangkan kaki ke arah rumah Imam Malik. Padahal dia di rumahnya. Apa kata orang-orang? Kenapa engkau tidak menentangkan kaki ke arah Imam Malik? Katanya, itu guru saya. Haram bagi saya menentangkan kaki ke arah guru. Paham tuh? Nah, untuk mempersingkat waktu kita hari ini, kita bahas 3 poin saja. Berapa poin? 3 poin. Lihat, antum berada di poin keberapa? 1. Belum dikasih tahu udah nomor 1. Antum berada di poin berapa nanti lihat saja. Nah, poin pertama yang harus kita bahas, bahwa puasa itu namanya saumul am. Puasa orang awam. Yang tahu arti awam siapa? Tunjuk tangan. Nanti yang jawab hadiahnya dikasih sama ibu kepala sekolah. Saumul am, saumul awam. Puasa orang yang tidak berilmu. Puasa orang yang tidak. Siapa itu puasa tak berilmu? Puasa orang dia puasa juga. Orang berbuka dia berbuka juga. Orang sahur dia sahur juga. Tapi mulutnya tidak bisa menjaga untuk tidak membicarakan keburukan orang. Paham tuh?
Siapa orang yang puasanya itu puasa awam, yang tidak punya ilmu tentang puasa? Nah, untuk memastikan kamu orang awam atau tidak, berapa rukun puasa? Berarti awam semua, tak ada yang menjawab. Berapa rukun puasa? Hah? Nah, ganti pertanyaan. Puasa disuruh pada tahun keberapa Hijriah? Tahun keberapa? Nah, ganti pertanyaan lagi. Hari Valentine tanggal berapa? 14, betul. Nama game online? Betul sekali. Apa lagi? Hah? Artis betul, Korea. Mobile Legend. Artis Korea Pak. Artis Korea. Nah, yang perempuan, nama artis Korea yang laki-laki? Betul. Nah, baik anak-anak bapak semua, rukun puasa ada 2. 1, berniat. Yang kedua, menahan haus dan kalau sekiranya antum tidak makan sahur tapi berniat puasa, puasanya sah apa tidak? Berarti antum tidak awam, berarti sudah punya ilmu tentang Ramadan. Nah, sunnah puasa apa saja? Memperlambat makan sahur, mempercepat berbuka, dan berbuka dengan yang manis Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya. Lihat, dengarkan hadisnya. Halo? Dengarkan hadisnya. Apa kata Nabi? Dalam kitab Kifayatul Akhyar, karangan daripada Imam Al-Histi, kata beliau begini. Saya tidak pernah melakukan sholat maghrib sebelum saya mencicipi makanan berbuka. Nabi mencicipi 3 butir kor. Nah, lihat endingnya. Nabi mencontohkan makanan sedikit. Kenapa? Andaikan Nabi makan berbukanya dengan banyak, maka umat ini akan meniru. Tidak ada satupun perbuatan Nabi kecuali ada kemaslahatan umat dalam perbuatan itu. Lihat sini. Nabi makan 3 butir kor. Nah, kita bagaimana? Siangnya makan menahan haus lapar, malamnya makan menambah-nambah. Maka jangan heran, sebelum puasa kiloannya 60, setelah puasa kiloannya 80. Baik dong? Kenapa? Siangnya menahan, malamnya membalas. Kenapa Nabi mencontohkan sedikit? Kalau makan banyak kekenyangan, akhirnya ngantuk tarawihnya. Makanya Nabi mencontohkan sedikit makannya supaya nggak kekenyangan, tarawihnya juga nggak ngantuk. Baik tuh? Nah, selanjutnya, nah yang laki-laki, coba sebelum kita lanjutkan, coba Bapak memastikan apakah antum fokus atau tidak. Ketika Bapak mengatakan gajah, jawabnya besar. Jawabnya gini, besar. Bisa? Ketika Bapak bilang semut, jawabnya kecil. Bisa? Coba Bapak ulang. Semut, semut, semut. Semut. Gajah, gajah, gajah. Semut. Jawabnya kecil. Coba ulang lagi. Semut. Gajah. Hari ini Bapak buat antum macam anak TK. Bisa? Ketika Bapak bertanya, jawabnya saya. Bisa? Siapa yang sudah mandi hari ini? Saya. Dari TK mana? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Saya. Siapa yang mandinya pakai sabun? Saya. Siapa yang mandinya di kamar mati? Banyak betul. Banyak betul
ini kamar mati berarti. Baik, kita lanjutkan ya. Ada beberapa yang membatalkan pahala puasa, tapi puasanya tetap diterima, nggak dapat. Apa dapatnya? Haus dan dah. Yang pertama apa? Gibah. Dah, gibah itu apa gibah? Hah? Gibah itu bagian siapa? Bagian perempuan apa laki-laki? Dulu perempuan, tapi sekarang udah berubah. Sekarang yang kuat menggibah itu bapak-bapak pula sekarang. Betul? Tapi gibahnya luar biasa. Gibah online. Posting, komentar, rupanya menggibah di Facebook. Makanya ketikan tangan kamu itu menunjukkan pahala puasa kamu nanti di bulan puasa. Hati-hati ketikan tangan di bulan puasa, komentar-komentar di postingan orang. Paham tuh? Nah, gibah. Yang kedua, fitnah. Apa yang kedua? Fitnah. Apa itu fitnah? Hah? Seorang perempuan datang ke rumah Nabi, tingginya 7 meter. Berapa meter? Kata Aisyah begini, ya Rasulullah, perempuan itu tinggi sekali badannya. Apa kata Nabi? Kamu sudah membicarakan keburukan saudaramu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, yang saya ungkapkan kan benar. Apa kata Nabi? Engkau ungkapkan keburukan orang dan itu benar terjadi, namanya gibah. Engkau ungkapkan keburukan orang dan tidak benar terjadi, namanya fitnah. Maka hati-hati bercerita kepada orang. Hati-hati bercerita kepada. Kenapa? Kenapa? Hati-hati bercerita kepada orang. Bisa jadi kita cerita ubi sampai ke orang lain jadi kolak. Jadi apa? Jadi kolak. Paham tuh? Dah, yang anak-anak bapak, orang yang fitnah ini biasanya suka ikut campur urusan orang, betul? Suka ikut campur urusan Pertanyaannya, kenapa toge diciptakan bengkok? Di soto ada toge? Ada. Di mana lagi? Gado-gado, betul. Di mana lagi? Bakso, betul. Itu membuktikan toge suka ikut campur urusan orang. Maka yang suka ikut campur urusan orang kasih nama toge saja. Paham tuh? Nah, fitnah, gibah menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga, wal kazib. Apa itu wal kazib? Berbohong juga menghilangkan pahala puasa. Yang keempat, wan namimah. Apa itu? Mengadu domba. Mengadu domba ini sifat siapa? Sifatnya Abu Jahal. Sifat siapa? Pernah dengar nama Abu Jahal? Ada yang berniat ganti nama Abu Jahal? Saking buruknya Abu Jahal ini, dengar namanya orang tak suka. Kenapa? Abu artinya ayah, Jahal artinya bodoh. Abu Jahal, ayah yang bodoh. Kenapa dikasih nama ayah yang bodoh padahal nama dia Umar bin Hisham? Karena Abu Jahal suka memecah belah persaudaraan orang, suka mengadu domba orang, suka membuat persaudaraan renggang. Itu Abu Jahal. Ada yang Abu Jahal di sini? Ada? Dah, wan namimah, mengadu domba. Yang kelima, wan nazuru bisyahwat, memandang dengan nafsu. Memandang dengan hawa nafsu, maka itu juga membatalkan puasa. Dah. Maka puasa yang pertama namanya puasa awam, puasa orang yang tidak berilmu. Dah, yang kedua nanti ada pertanyaan, yang dapat ada hadiah insyaallah. Puasa yang kedua namanya puasa khusus. Puasa apa? Tadi yang pertama puasa apa? Awam. Yang kedua puasa
Siapa itu orang yang puasa khusus? Yang memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus beribadah di bulan Ramadan? Karena belum tentu hidup di Ramadan tahun makanya kita beribadah di bulan Ramadan. Makanya antum semua bayangkan ini Ramadan terakhir, maksimalkan ibadah Ramadannya. Karena mati itu adalah bukan perkara komedi, tapi perkara problem misterius. Kita nggak tahu kapan datangnya, tapi kadang datang secara tiba-tiba. Paham tuh? Nah, 5 amalan terbaik di bulan Ramadan. Yang pertama apa tadi? Sedekah. Yang kedua? Apa yang kedua? Yang kedua, qiyamul lail. Apa qiyamul lail itu? Salat malam. Salat apa? Salat tarawih, salat tahajud, salat isya, salat witir, itu namanya salat malam. Nah, yang ketiga, khatam Qur'an. Nah, lihat, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyik, beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Azkar bahwa ulama-ulama zaman dulu itu punya tradisi bagus. Seperti Imam Abu Hanifah, satu hari itu 4 kali khatam. Berapa kali? Satu hari 4 kali khatam. Pagi, siang, sore, malam. Kali 30, berapa tuh? 120 kali dalam sebulan Ramadan. Imam Taryuddin Asy-Syafi'i siang khatam, malam khatam. 2 kali khatam dalam sehari. Kali 30 berapa? 60. Kita nggak perlu banyak-banyak. Minimal berapa? Sekali saja. Paham tuh? Yang keempat amalannya adalah i'tikaf. Apa? Apa arti i'tikaf? Berdiam diri di masjid. Datang sejam sebelum sholat, setengah jam sebelum sholat, zikir, baca Quran, menunggu waktu azan, sholat bersama imam, dan menunggu waktu sholat selanjutnya. Itu namanya Yang kelima apa? Umrah di bulan Ramadan. Apa? Orang yang umrah bulan Ramadan pahalanya sama dengan pahala haji. Pahalanya sama dengan pahala Kalau nggak sanggup haji, umrah saja bulan Ramadan, supaya pahalanya pahala haji. Pak Ustadz, saya nggak sanggup umrah bulan Ramadan. Salat subuh 2 rakaat, habis subuh jangan pulang ke rumah, zikir, baca Quran. Setelah itu salat 2 rakaat dengan nama salat syuruk, maka dapat pahala umrah. Itu 5 amalan terbaik di bulan Ramadan. Maka Anda semua maksimalkan ibadah pada tahun ini. Untuk mengakhiri, kita sholawat lagi bersama-sama. Sallallahu ala. Sama-sama. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawatullah. Itu puasa kedua, puasa orang yang khusus, mengkhususkan amal ibadahnya bulan Ramadan. Puasa ketiga namanya puasa khusus bil khusus. Siapa itu? Para nabi dan para rasul berpuasa tidak pernah mengharap pahala, tapi mengharap ridho Allah Subhanahu. Ketika ridho sudah ada, pahala mengikut. Tapi ketika hanya pahala, ridho belum tentu mengikut. Nah, pertanyaannya, kamu puasa mengharap pahala atau mengharap ridho Allah? Hah? Gimana? Maka antum semua untuk
mengakhiri acara kita, ingat ada 3 macam orang berpuasa. Yang pertama apa tadi? Puasa awam, puasa orang yang tidak. Yang kedua puasa khusus, puasa orang yang mengkhususkan amalnya bulan Ramadan. Yang ketiga puasa khusus bil khusus, orang yang berpuasa hanya mengharap ridho Allah, tidak mengharap pahala. Itu puasanya para nabi dan para rasul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.